Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Safira dari kelas 2 SID. Di sini saya akan membuat video pemrograman framework lanjutan yang berisi perkenalan, penjelasan zona 1, penjelasan zona 2, penjelasan zona 3, demo aplikasi, dan juga demo error. Yang pertama yaitu zona 1, yaitu berisi sketsa dan flowchart alur sistem. Di sini ada sketsa atau wireframe dari sistem yang akan dibuat. Pertama yaitu portofolio, menampilkan nama, lalu profile dengan bentuk bulat, terus itu ada deskripsi, data diri, segala macam, terus itu ada skill, kontak, dan footernya. Selanjutnya yaitu flowchart. Pertama start, lalu user membuka APK React, lanjut menampilkan biodata diri komponen yang dipanggil. Habis itu child komponennya itu yang terpanggil itu seperti header, foto, deskripsi dari portofolio, dan terakhir akan ditampilkan ke layar. Selanjutnya zona 2, yaitu berisi instalasi project React, terus itu perkenalan konsep dan komponen dasar React, terus juga ada aplikasi yang dibuat atau project yang dibuat, yaitu biodata diri yang memiliki setidaknya 6 child komponen dan juga style CSS, lalu langkah-langkah memasuki ke GitHub. Yang pertama yaitu instalasi project React. Pertama, di sini pada command prompt kita membuat folder yaitu dengan cara mkdir alias strip sky. Selanjutnya kan ada menampilkan pilihan framework, kita pilih React. Selanjutnya kita ditampilkan pilihan lain, select a variant, kita pilih yang JavaScript. Lalu pertanyaan terakhir itu install npm dan start now, klik yes, enter yes aja. Selanjutnya akan menampilkan link HTTP localhost-nya, kita kontrol klik, lalu akan muncul seperti ini. Selanjutnya pada pengenalan konsep dan komponen dasar React. Pertama yaitu komponen hello world atau parent atau file utama. Pertama kita membuat file hello world JSX. Di situ kita menuliskan export dolf-nya dengan kata-kata hello world selamat belajar React.js. Selanjutnya kita membuat HTML pertemuan 2 yang akan memanggil main yang berisi file hello world ini. Di sini adalah file main-nya yaitu berisi hello world dan akan menampilkan seperti ini. Lalu jika kita mengulang tag hello world atau pemanggilan hello world 2 kali, dia akan muncul 2 kali juga seperti ini contohnya. Selanjutnya yaitu komponen parent child. Di sini struktur hubungan antara komponen di React komponen bisa memanggil komponen lain. Alurnya itu parent yang memanggil dan child yang dipanggil, biar aplikasi bisa dipecah menjadi bagian kecil, lebih rapi dan mudah di maintenance. Di sini di bawahnya dibuat function greeting Binjai yang berisi salam dari Binjai. Jangan lupa returnnya. Lalu pada komponen utama hello world-nya ini dibuat tag greeting Binjai. Selanjutnya akan menampilkan seperti ini. Dia berada pada bawah kata-kata hello world selamat belajar React.js di sini. Selanjutnya yaitu komponen dengan JavaScript. Di sini pada bagian bawah
dengan greeting Binjai tadi, masih di file yang sama yaitu hello world, membuat cute text. Di sini membuat cute text, lalu membuat JavaScript-nya seperti ini, text to lowercase dan text 2 itu to uppercase. Dan dipanggil pada function utama quittext yang akan menampilkan seperti ini. React itu bukan cuma tampilan tapi juga logic. Pakai logic.js di JSX, map atau kondisi, dan ini yang bikin React powerful, bisa diubah sesuai data. Lanjut, komponen dengan props. Di sini kita membuat function baru di file yang sama yaitu hello world JSX. Nah, di sini ya kita membuat props, yaitu pada childnya kita hanya membuat ini kategorinya aja atau usernya aja, atau hal yang mau diisi. Nah, lalu diisinya itu saat pada di dalam function utama yaitu hello world. Di sini seperti nama alien, name, terus tanggalnya itu new date, tanggal saat itu. Props itu cara mengirim data dari parent ke child. Ketika parent menginisialisasi pada child atau props, ditangkap sebagai props nama, seperti contoh ini. Dan ini tampilannya. Selanjutnya yaitu adalah native komponen. Nah, ini nih ya yang membuat antara kontainer dan juga file utama. Jadi di sini kita membuat file baru yaitu container JSX. Lalu isinya itu ada header dan juga footer. Headernya adalah pemrograman framework lanjutan, dan footernya itu Polytechnical Text Rio 2025 dengan children-nya itu adalah file hello world JSX. Tampilannya jadi akan seperti ini. Ini header dan footer, dan ini file hello world-nya. Komponen di dalam komponen. Ini gabungan dari parent child tapi lebih dalam atau berlapis. Bikin layout kompleks, dashboard, landing page atau yang lainnya, dan memisahkan bagian UI dengan jelas. Selanjutnya itu penerapan style CSS. Penerapannya itu menggunakan membuat file baru yaitu custom CSS, lalu diimport di main seperti ini caranya. Lalu isinya sama dengan CSS pada umumnya. Ini ketika sudah dipakaikan CSS, mengubah warna dan mengubah perletakan menjadi di tengah. Selanjutnya itu penggunaan image. Di sini kita memasukkan image pada public dalam folder img, lalu dipanggil pada function utama hello world seperti ini, yang akan muncul seperti ini di bawah biodata. Selanjutnya, biodata dari yang memiliki setidaknya 6 child komponen dan style CSS. Pertama, kita membuat file utamanya yaitu biodata diri JSX. Ini adalah function utamanya, function biodata diri, yang berisi childnya adalah header, foto, tentang data diri, keahlian, kontak. Pertama ada
function header atau child header yang berisi nama saya alias Safira. Selanjutnya ada pada function foto, itu menampilkan foto profil saya. Lalu deskripsi atau function tentang saya mahasiswa yang tertarik pada web development. Lalu ada function data diri, yaitu nama alias Safira, sistem informasi. Selanjutnya ada function keahlian dan kontak berisi email dan skill saya. Lalu membuat file container. Dia di sini membuat headernya portofolio Alia, lalu footernya 2025 Politeknik Caltech Riau dengan childrennya yaitu biodata JSX. Pada mainnya mengimpor custom CSS, dia dibuat menjadi container, terus itu childnya itu adalah biodata diri. Pada CSS seperti biasa. Lalu di sini foto saya masukkan pada public folder img. Ini adalah isi dari HTML yang akan kita panggil. Pertama title webnya, lalu di sini pemanggilan mainnya pada folder src dalam laporan 2 main.js. Ini isi file dari laporan 2 atau file dari project yang dibuat, terdiri dari biodata diri, container, custom, dan main. Dan ini tampilannya. Ini header footernya, terus ini nama saya, deskripsi, biodata, skill, email, dan foto profil saya bulat. Selanjutnya masuk ke Git dan push ke Git. Langkah awal itu Git version, tapi saya lupa melakukannya, jadi langsung ke Git init, langsung nge-inisialisasi anti-git, yaitu di folder project ini. Lalu saya masukkan username dan user email, lalu langsung ke config list untuk memasukkan nama dan email dari GitHub saya. Akan muncul seperti ini di akhir. Lalu git add titik, dan ini warning semua aplikasi yang ada yang saya buat baru untuk projectnya. Selanjutnya setelah git add itu git commit min m first commit nama commit saya di sini dan berhasil. Lalu saya mengikuti langkah dari GitHub-nya itu sendiri. Pertama git branch min m mine, terus itu memasukkan remote add-nya, repository, memasukkan link repository, lalu git push min u original mine. Nah, di sini berhasil terupload. Nah, di sini adalah alias server React-nya. Di sini adalah first commit-nya 2 hari yang lalu. Ini yang kita buat baru. Seperti ini ada foto, terus ini kontainernya, custom CSS-nya, terus ini ada aset. Sekarang masuk ke zona 3, yaitu errors yang saya alami selama membuat project React. Pertama yaitu ketidakmunculannya project yang saya buat saat mencoba menerapkan child dan parents itu.
dan mencoba memanggilnya. Yang muncul hanya halaman kosong yang berarti kontainernya tidak terpanggil karena kontainernya belum diimport ke file utama React menu komponen yang tidak dikenal. Jadi saya tidak mengimpor kontainer pada file main. Jadi solusinya yaitu import container from /container. Akan muncul seperti itu. Dan dia langsung muncul semuanya. Selanjutnya yaitu error seperti ini. File to revolve import custom from src laporan 2 main.js. Does the file exist? Di sini mempertanyakan import custom yang saya lakukan. Ternyata pada pembuatan file custom CSS itu saya melakukan typo yang seharusnya custom jadi choose.com. Lalu saya rename. Selanjutnya yaitu function header atau child itu tuh tidak muncul. Child headernya itu tidak muncul pada projectnya seperti ini, tidak ada. Ternyata saya lupa mengetik return di sini. Tidak tampil pada halaman web. Nah, oke, jadi di sini halaman React-nya, lalu kita coba memanggil laporan 2 search salah. Enggak. Nah, seperti ini. Jadi di sini menampilkan portofolio saya, yaitu terdapat ada header sama footer, nama, ini deskripsi, biodata saya, terus ada skill dan email saya. Di sini juga foto profil saya. Selanjutnya yaitu mendemokan error yang saya dapati saat mengerjakan project tersebut. Pertama yaitu kontainer saya tidak terpanggil. Kita buat di main bahwa saya tidak mengimportkan kontainer. Seperti ini. Jadi di sini tidak menampilkan project saya karena kontainernya lupa diimport. Jika kita mengimportnya, oke. Terus kita balik lagi ke sini. Nah, dia langsung muncul projectnya. Selanjutnya demo pada typo file custom CSS. Di sini kita coba rename jadi enter. Nah, selanjutnya kita coba buat di sini. Nah, dia tidak menampilkan apa-apa. Apa-apa. Dan di sini error karena tidak ada yang namanya custom pada folder laporan 2 nih.
in alias Sky laporan 2 main does the file exist. Kita coba lagi. Nah, errornya hilang dan projectnya muncul kembali. Selanjutnya itu error saya adalah tidak mengetik return pada biodata header. Kita hapus, lalu kita ke project ya. Jadi header nama saya hilang alias Sofa Safiranya. Ketika kita Ctrl Z dan dia langsung balik lagi. Sekian dari penjelasan zona 1, 2, dan 3, demo aplikasi dan juga demo error yang saya dapatkan saat mengerjakan project pertemuan 2 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.